Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Oktaviani, mahasiswi semester 6 dari kampus Institut Setiami. Saya ingin mengulas tuntas materi mata kuliah tentang riset komunikasi. Yang pertama itu, ada transformasi public relation dari manusia ke mesin. Memaknai PR sebagai suatu filosofi, konsep, strategi, dan pendekatan baru dalam implementasi praktik PR modern dan terkini. Tidak dapat dilepaskan dari sejarah serta filosofi bagaimana tumbuh dan berkembangnya konsep tersebut melewati tantangan dan perubahan zaman. Sejak 1906, awal konsep PR dikenalkan, kini PR telah bermetamorfosis menjadi salah satu bidang utama ilmu komunikasi dan menjelma sebagai salah satu profesi yang penting dan strategis. Profesi PR dibutuhkan oleh hampir semua organisasi bisnis, bahkan oleh organisasi non-bisnis. Dengan berkembangnya teknologi big data dan eksistensi, dan profesi PR perlu dijaga agar tetap signifikan. Filosofi dan definisi PR berbagai transformasi pada fungsi PR tentunya tetap tidak bisa dilepaskan dari filosofi dan definisi PR. Definisi tentang public relation ialah International Public Relation Association atau singkatan dari IPRA. PR merupakan fungsi manajemen dari sikap yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi-organisasi, lembaga-lembaga umum, serta pribadi yang bertujuan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati, serta dukungan dari mereka yang ada hubungan dan diduga akan ada kaitan dengan cara menilai opini publik. Masyarakat dunia yang sudah biasa melakukan aktivitas pencairan atau searching setiap harinya berjumlah lebih dari 8 juta orang, sehingga wajar saja kalau saat ini data kita di mata para marketer menjadi sangat berlimpah. Tanpa sadar, setiap hari kita telah menerima berbagai penawaran yang masuk melalui telepon seluler, sehingga nomor ponsel kita bukan rahasia lagi saat ini. Big data dan small data. Small data merupakan data yang mudah kita dapatkan berada di dalam jangkauan perusahaan. Diibaratkan seperti kita membuat tabel dalam Microsoft Excel dengan kolom nomor, data identitas, nama pelanggan, email dan alamat yang kemudian dibuat diagram serta dilakukan analisis untuk menjadi informasi. Sementara itu, big data merupakan data yang bisa berasal dari telepon seluler, media sosial, sambungan nirkabel atau wifi, dan sebagainya, yang kemudian data tersebut dianalisis oleh mesin hingga menghasilkan informasi penting. Selanjutnya itu ada revolusi industri. Perubahan teknologi yang mengejutkan secara dramatis berdampak pada kehidupan sosial dan pekerjaan di seluruh dunia. Bagaimana kita menjalani kehidupan, menikmati waktu senggang, berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana perubahan pada setiap revolusi industri. Revolusi industri pertama kali dicetuskan pada tahun 1978, yakni ketika teknologi pada saat itu masih terbatas pada teknologi uap. Revolusi yang terjadi setelah penemuan mesin uap pada abad ke-18 telah menghasilkan efisien dan efektivitas secara produksi. Selanjutnya itu ada sifat riset public relation. Riset informal, riset yang dilakukan tanpa dibatasi oleh aturan-aturan baku dalam riset-riset ilmiah. Manajer PR dapat melakukan riset ini kapan saja dengan prosedur yang sederhana. Beberapa contoh yang termasuk riset informal itu antara lain ada record keeping. Record keeping ini kegiatan yang paling mendasar yang dilakukan PR. Seorang PR harus membuat pencatatan atau perekaman terhadap segala aktivitas dalam perusahaan yang ditata dan disimpan.
secara rapih, misalnya kegiatan apa saja yang dilakukannya, apa saja prestasi perusahaan, siapa saja karyawan yang meraih prestasi, dan apa yang telah dicapai perusahaan. Yang kedua itu ada managing by walking around. Ada kaitannya dengan kegiatan record keeping, bedanya melalui MBWA, PR secara aktif dan berkala melakukan kunjungan ke divisi-divisi kerja dalam perusahaan company visit. Yang ketiga yaitu ada kotak opini atau opinion box, upaya mengumpulkan fakta-fakta, opini-opini, keluhan-keluhan, saran, dan kritik dari karyawan. Yang keempat itu ada apakah riset yang memungkinkan PR untuk menganalisis seseorang atau suatu objek yang lain tanpa mengganggu aktivitas yang diriset atau tanpa menginterupsi atau menghentikan kegiatan yang diriset. Yang terakhir yaitu riset merupakan analisis isi media, yaitu menganalisis isi media yang berkaitan dengan publisitas oleh media. Riset formal adalah riset yang dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur ilmiah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya itu ada model komunikasi public relation. Ada 4 model komunikasi PR, yaitu diantaranya yaitu yang pertama itu ada model agen publisitas adalah model komunikasi public relation yang informasi bergerak satu arah atau one way communication dari organisasi kepada publiknya. Yang kedua itu ada model informasi publik berupaya membangun kepercayaan terhadap organisasi melalui komunikasi satu arah bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak dan tidak mementingkan persuasif. Yang ketiga yaitu ada model asimetris dua arah. Model ini lebih baik dari model komunikasi yang satu arah. Komunikasi berperan untuk mengumpulkan informasi tentang publik untuk mengembalikan keputusan manajemen. Yang keempat, yang terakhir yaitu model simetris dua arah. Dalam model ini, public relation menetapkan komunikasi dua arah timbal balik, yakni organisasi dan publik berupaya untuk mengadaptasikan dirinya untuk kepentingan bersama, terbuka untuk proses negosiasi sehingga terjalin relasi jangka panjang. Kategori riset public relation. Riset yang berlaku untuk tahap persiapan, misalnya riset yang mengukur kualitas pesan atau biasa dilakukan dengan uji readability. Pada tahap implementasi, program praktisi PR bisa melakukan riset untuk mengukur jumlah pesan yang disampaikan, jumlah orang yang menerima pesan, atau jumlah orang yang menghadiri pesan. Selanjutnya yaitu ada tujuan audit humas. Yang pertama itu ada beberapa tujuan audit humas. Yang pertama itu menentukan lokasi, tempat kelebihan muatan informasi atau kekurangan muatan informasi terjadi berkaitan dengan topik-topik, sumber-sumber, dan saluran-saluran komunikasi tertentu. Yang kedua yaitu ada menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan oleh atau kepada sumber-sumber informasi. Yang ketiga yaitu mengukur kualitas hubungan komunikasi, secara khusus mengukur sejauh mana kepercayaan antar pribadi, dukungan, keramahan, dan kepuasan kerja karyawan secara keseluruhan dilaksanakan. Analisis jaringan komunikasi. Analisis jaringan komunikasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana arus informasi terpolakan yang mengalir dalam individu-individu pada sebuah sistem. Biasanya digunakan pada arus informasi yang bersifat inovasi, yaitu ide, gagasan, barang yang bersifat baru bagi orang-orang yang tertentu. Analisis ini dapat diterapkan pada berbagai bidang komunikasi. Kita dapat meriset jaringan komunikasi pada sosialisasi program KB di seluruh wilayah atau jaringan komunikasi pada sosialisasi program KB kita dapat meriset jaringan komunikasi pada sosialisasi program KB di seluruh wilayah atau jaringan komunikasi pada sosialisasi program KB di sebuah wilayah atau jaringan komunikasi pada difusi
informasi tentang pilkada di beberapa desa dan sebagainya. Selanjutnya itu ada etika riset komunikasi. Riset yang dilakukan baik untuk skripsi, tesis, disertai maupun riset yang dilakukan praktisi terkait bidang kerjanya harus mendasar pada sendi-sendi etika riset. Etika adalah kumpulan asas atau nilai-nilai baik dan buruk dalam melakukan riset. Mengapa perlu etika riset? Karena riset berfungsi mengembangkan kajian ilmu. Sifat kebenaran ilmu terletak pada bagaimana ilmu itu diperoleh. Selain mencakup metode yang dilakukan, apakah sudah valid atau tidak, juga mencakup sikap periset dalam melakukan riset. Perlu dihindari upaya mencapai tujuan dengan rela melakukan berbagai cara dalam usaha menghasilkan karya riset. Misalnya dengan mengkopas karya orang lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik sering terjadi. Terakhir yaitu ada analisis teks dan konteks di media cyber. Menjadi keniscayaan bahwa melakukan media cyber lebih cenderung mendekati objek penelitian. Media cyber lebih cenderung mendekati objek penelitian sekaligus sebagai data melalui teks. Tidaknya, hal ini telah diulas pada pembahasan bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, metode penelitian teks media yang selama ini digunakan dalam bidang humaniora maupun sosial, khususnya dalam teori maupun riset komunikasi massa atau jurnalisme dan bidang kajian media, juga bisa diterapkan dalam penelitian di media cyber. Setidaknya ada beberapa metode dan teknik analisis terkait teks yang populer menurut penulis, yaitu analisis isi, analisis naratif, analisis semiotik, dan analisis wacana. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.